Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Agung Baktiar dari PTPN 1 Regional 5, peserta PLDP 3 Business Support Angkatan 14. Pada hari ini saya akan meresum e-learning materi pembelajaran terkait modul fungsional. Yang pertama HCM. HCM atau Human Capital Management merupakan pengelolaan sumber daya manusia di mana terjadi pergeseran paradigma menjadi fokus pada hasil, bukan terkait apa yang dikerjakan, tetapi apa yang dihasilkan. Di mana konsep ACM ini memandang karyawan sebagai partner bisnis, agen perubahan, ahli administrasi, dan penentu dalam keunggulan bersaing. ACM sendiri merupakan evolusi dari Human Resource Management, di mana yang memandang sumber daya yang perlu dikelola. Dalam eh, pelaksanaan HCM itu sendiri, ada karyawan-karyawan yang melakukan proses seperti BBJ, pengadaan barang dan jasa yang berjalan di PTPN 1. Untuk di unit kebun, BBJ-nya bisa melakukan pengadaan lokal atau melakukan AU31A, pengajuan pengadaan oleh kantor direksi, saat ini kantor regional, di mana proses BBJ-nya dikelola oleh bagian pengadaan di kantor direksi melalui permintaan dari masing-masing unit kerja. Setelah itu diturunkan SPBBJ yang dilaksanakan dan diterima oleh kebun sebagai unit kerja yang mengajukan proses BBJ di PTPN. Kedua proses di atas, HCM dan BBJ, cara administrasi dikelola terkait dokumen dan arsipnya oleh bagian sekretariat perusahaan, di mana asal dari kata sekretaris itu adalah rahasia. Di sekretaris sendiri terbagi menjadi sekretaris pribadi, organisasi, dan sekretaris pimpinan, di mana fungsi dari kesekretariatan itu adalah melakukan pencatatan, penghubung komunikasi, dan sebagai sumber informasi yang bertujuan untuk kelancaran organisasi pimpinan dan kelancaran perusahaan, di mana ruang lingkupnya adalah tata usaha, surat menyurat, penelitian rapat, dan kegiatan organisasi yang lain. Untuk prinsip-prinsip yang mendasarinya adalah legal, informatif, standar, tepat waktu, jaringan kerja, ketelitian, dan asas gabungan. Kesekretariatan sendiri di PTPN 1 Regional 5 membawai dan mengelola subbagian CSR atau TJSL, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Ini adalah wujud tanggung jawab terhadap masalah sosial maupun lingkungan di sekitar perusahaan. Kegiatan ini bukan donasi, bukan untuk menutup aib perusahaan, tapi merupakan komitmen dari perusahaan terhadap lingkungan, sehingga bermanfaat memberikan citra positif untuk keberlangsungan bisnis perusahaan. Selain fungsi di atas adalah dalam organisasi terdapat SMK 3, yaitu bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan, kesehatan dari karyawan, di mana ada pengendalian sumber bahaya, pengendalian lingkungan kerja, pengelolaan limbah, dan pencegahan, persiapan, tindakan, dan pemulihan atas keadaan darurat yang terjadi. Filosofinya adalah karyawan adalah aset, semua kecelakaan kerja bisa dicegah. Bekerja secara aman dan keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Hal itu mengacu pada undang-undang dan perundangan di Indonesia, undang-undang tentang keselamatan kerja, tentang ketenaga kerjaan, dan standar internasional ISO 45001, ISO 14001. Tingkatan budaya K3 adalah
Tahap satu reaksi natural, reaksi dependen, reaksi natural perlu K3 setelah kecelakaan. Tahap kedua dependen, melaksanakan K3 setelah dilakukan pengawasan. Tahap ketiga independen, melaksanakan K3 karena kepentingan. Tahap keempat interindependen, karena kesadaran pentingnya akan K3. Selama menjalankan proses organisasi dan pengelolaan SDM, PBJ, CSR, dan K3, semua itu tidak lepas dari peristiwa hukum, di mana peristiwa hukum itu diatur dalam ketentuan undang-undang dengan ruang lingkup seperti Undang-Undang Tenaga Kerja, proses perizinan, aktivitas operasional, aset perusahaan, kontrak perjanjian kepalitan. Dasar hukum dari tujuan perseroan terbatas itu adalah Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang terkait perseroan terbatas. Dalam perseroan terbatas ini di PTPN 1 ada organ-organnya seperti direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham, di mana RUPS ini dilaksanakan setelah berakhirnya tahun buku 6 bulan setelah berakhirnya. Dan dalam RUPS itu adalah pemegang saham yang bertanggung jawab atas saham yang dimiliki dan tidak bertanggung jawab atas kerugian di luar saham yang dimiliki. Untuk direksi sendiri, direksi bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atau dari eh, dari beberapa direksi yang menimbulkan kerugian terhadap perusahaan atas kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Jadi di sini ada kewajiban fidusia, di mana kewajiban yang timbul dari hubungan kepercayaan, di mana satu pihak atau penerima fidusia bertindak atas nama dan kepentingan terbaik pihak lain. Itu terbagi atas duty of loyalty, kewajiban untuk mengutamakan atau mendahulukan kepentingan bersama, duty of care, kewajiban untuk berhati-hati dalam menggunakan kewenangan. Sekian materi pembelajaran atas modul fungsional dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.